Tubuh manusia dapat merasakan bergerak dan berpikir karena adanya sistem saraf. Menurutmu, bagaimana sel saraf dapat menerima dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh? Tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian struktur dan fungsi sel saraf atau neuron, mengidentifikasi jenis-jenis neuron, serta memahami proses penghantaran impuls saraf yang berperan dalam koordinasi respon tubuh manusia terhadap rangsangan. Pengertian sel saraf manusia. Sel saraf atau neuron adalah sel khusus pada tubuh manusia yang berfungsi menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik dan sinyal kimia. Neuron merupakan unit dasar penyusun sistem saraf termasuk otak, sumsum, tulang belakang, dan saraf di seluruh tubuh. Penemu sel saraf pada manusia. Penemu yang paling diakui dalam penemuan dan penjelasan sel saraf atau neuron pada manusia adalah Santiago Ramon Y. Cajal. Ia menunjukkan bahwa sistem saraf tersusun atas neuron-neuron yang terpisah dan saling berkomunikasi untuk mengirim informasi ke seluruh tubuh. Teori sel saraf manusia. Teori sel saraf atau neuron manusia menjelaskan bahwa sistem saraf tersusun dari unit-unit dasar yang disebut neuron atau sel saraf. Teori ini berkembang pada akhir abad ke-19 dan menyatakan bahwa neuron adalah sel yang terpisah satu sama lain, bukan jaringan yang menyatu. Bentuk dan ukuran sel saraf manusia. Yang pertama, multipolar, banyak dendrit, satu akson. Yang kedua, bipolar, satu dendrit, satu akson. Yang ketiga, unipolar, satu juluran yang bercabang. Bagian utama neuron adalah dendrit, badan sel, dan akson. Bagian utama sel saraf manusia, yang pertama dendrit, menerima rangsangan atau impuls dari sel lain. Yang kedua, badan sel atau soma, berisi inti sel dan mengatur aktivitas neuron. Yang ketiga, akson atau neurit, menghantar impuls dari badan sel ke neuron lain, otot, atau kelenjar. Fungsi sel bagi manusia. Sel saraf atau neuron adalah sel yang berfungsi menerima, mengolah, dan mengirimkan informasi dalam bentuk impuls saraf. Sel saraf memungkinkan manusia merasakan rangsangan, berpikir, mengingat, bergerak, dan mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan dan detak jantung. Pentingnya mempelajari sel. Dengan mempelajari sel, manusia dapat memahami cara kerja tubuh makhluk hidup serta perkembangan ilmu kesehatan dan biologi. Fungsi sel-sel manusia. Eosinofil. Yang pertama, melepas parasit besar dengan melenyurkan kapsul berbusa di ganda saluran. Yang kedua, berespon pada reaksi alergi, mengatur respon inflamasi tubuh manusia. Setelah itu, ada sel usus. Yang pertama, menyerap berbagai sari makanan hasil pencernaan ke dalam darah tubuh. Yang kedua, memproduksi enzim pencernaan untuk membantu proses penyerapan nutrisi usus. Trombosit. 1. Membantu pemadukan darah untuk menghentikan pendarahan saat luka terjadi. 2. Berespon membentuk sumbatan secara mudah penutupan yang rusak luka. Setelah itu, limfosit. 1. Mengawal dan melawan antigen penyebab penyakit dalam tubuh manusia. 2. Membentuk antibodi untuk memberi perlindungan spesifik terhadap mikroorganisme. Setelah itu, membran. 1. Mengatur keluar dan masuknya berbagai zat secara selektif dalam sel. 2. Melindungi sel serta menjaga bentuk dan kestabilan struktur sel-sel tersebut. Selanjutnya, sel darah.
1. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan syarat dioksida ke paru-paru, prosesnya vital. 2. Melindungi tubuh dari infeksi melalui sistem kekebalan dan pemadukan darah merusak alami. Kesimpulan, sesaraf merupakan komponen penting dalam sistem saraf manusia yang berperan dalam menerima, memproses, dan mengirim informasi ke seluruh tubuh, sehingga berbagai fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi.